Halo anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, gimana keadaan anak semuanya? Apakah sehat? Oke, kalau sehat semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan bacaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, pada pertemuan kali ini, Bapak di sini akan membahas materi, yaitu tentang algoritma dan pemrograman. Di sini Bapak membawa materi itu ada pengertian algoritma, kriteria algoritma, struktur algoritma, dan prinsip algoritma. Jadi yang pertama itu ada pengertian algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah atau prosedur yang terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Jadi algoritma itu terdiri dari serangkaian instruksi yang harus diikuti secara berurutan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, jadi dalam ilmu komputer itu, algoritma itu digunakan untuk mengembangkan program atau aplikasi yang dapat memproses data atau memberikan output yang diharapkan. Jadi algoritma itu harus bersifat jelas, terstruktur, dan dapat dieksekusi dalam waktu yang terbatas. Selanjutnya itu ada kriteria algoritma. Jadi menurut Donald F. Knuth, seorang ahli ilmu komputer menetapkan 5 kriteria utama yang harus kita penuhi untuk suatu prosedur yang dapat disebut sebagai algoritma. Yang pertama itu ada input atau masukan. Nah, jadi anak-anak, algoritma itu dapat memiliki nilai 0 atau lebih input yang berasal dari luar. Ini berarti ada algoritma yang bisa berjalan tanpa masukan langsung dari pengguna. Tetapi juga ada yang memerlukan beberapa input agar dapat berfungsi. Contohnya itu kayak mesin ATM. Nah, jadi kita sebelum menarik uang itu kan kita harus masukkan kartu gitu. Setelah itu memilih nominal uangnya dan memasukkan PIN. Itu sebagai input. Jadi tanpa input itu mesin itu tidak akan berjalan. Selanjutnya itu ada output. Algoritma harus memiliki minimal satu keluaran yang merupakan hasil dari proses yang dilakukan. Tanpa keluaran sendiri itu algoritma tidak memiliki tujuan atau manfaat. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada kejelasan dan tidak ambigu. Nah, jadi instruksi dalam algoritma harus jelas, tidak ambigu gitu kan, dan dapat dipahami dengan baik oleh siapa saja yang membacanya. Jika ada perintah yang bisa ditafsirkan lebih dari satu cara, maka algoritma dianggap tidak memenuhi kriteria ini. Contohnya itu ada pada GPS, anak-anak semuanya. Jadi, misalnya kita perintahnya itu belok kiri sebentar lagi. Nah, itu akan bingung kita pastikan. Nah, kata sebentar lagi itu kan buat kita bingung gitu. Jadi, perintah yang baik itu adalah belok kiri dalam 200 meter. Nah, itu salah satu perintah yang jelas dan tidak ambigu gitu. Selanjutnya itu yang keempat ada batas. Pasti berhenti. Jadi algoritma itu harus memiliki titik akhir ya. Yaitu berhenti setelah menyelesaikan tugasnya dalam jumlah langkah yang terbatas. Algoritma yang terus berjalan tanpa henti dianggap tidak valid. Contohnya itu pada sistem login aplikasi. Jika kita masukkan password lebih dari 3 kali, maka sistem itu otomatis akan menghentikan akses sementara sebagai batasannya. Nah untuk materi ini, apa anak semua udah paham yang udah Bapak jelaskan tadi? Udah? Sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Dan yang kelima itu ada efektif dan efisien. Jadi algoritma itu harus tepat guna, tidak memiliki langkah yang tidak perlu, dan dapat dieksekusi dalam waktu yang wajar. Misalnya contohnya itu kayak kita membuat kopi gitu. Nah, kita harus masukkan yang pertama itu misalnya kita buat kopi kan, ambil gelasnya dulu, masukkan kopinya, masukkan gula,
tuangkan air panas, aduk, dan sajikan. Nah, itu salah satu algoritma yang efektif gitu. Efektif dan yang dapat dieksekusi dalam waktu yang wajar. Nah, selanjutnya yang masuk ke materi C, kita struktur algoritma. Nah, jadi algoritma itu memiliki yang pertama algoritma sekuensial. Nah, algoritma sekuensial ini adalah struktur algoritma yang paling sederhana, di mana langkah-langkah dieksekusi secara berurutan. Nah, dari awal sampai akhir, tanpa ada percabangan atau perulangan. Contohnya itu kayak kita membuat teh. Nah, sama kayak membuat kopi tadi. Kita harus secara berurutan gitu. Mulai dari panaskan airnya sampai mendidih, masukkan tehnya ke dalam gelas, masukkan air panas ke dalam gelas. Habis itu tambahkan gula. Habis itu aduk sampai merata dan teh itu siap disajikan. Nah, yang kedua itu ada algoritma percabangan. Nah, algoritma percabangan ini digunakan ketika suatu keputusan harus diambil berdasarkan kondisi tertentu. Jadi, jika kondisi terpenuhi, maka satu jalur eksekusi dapat diambil. Sedangkan jika tidak, jalan lain yang akan dijalankan. Contohnya itu kayak kita memilih pakaian kayak di dalam suatu cuaca, misalnya cuaca dingin. Nah, kita harus pakai cuaca dingin kita harus pakai jaket gitu kan. Kalau cuaca hujan kita harus bawa payung. Kalau cuaca cerah kita pakai baju biasa aja nggak apa-apa. Jadi setelah memilih pakaian tadi, kenakan pakaian sesuai. Nah, jadi pada contoh ini terdapat percabangan berdasarkan kondisi cuaca yang menentukan tindakan selanjutnya. Selanjutnya itu algoritma perulangan. Jadi algoritma perulangan ini digunakan untuk menjalankan suatu proses secara berulang sehingga suatu kondisi terpenuhi. Contohnya itu kayak kita menyiram tanaman setiap pagi. Di sini ada nggak yang punya tanaman? Pasti tiap hari disiram kan. Nah, yang pertama itu kita cek dulu tanaman ini udah disiram atau belum gitu. Kalau belum, siram tanamannya. Dan itu akan berulang-ulang terus tiap hari hingga tanaman itu subur. Dan yang keempat itu ada algoritma paralel. Jadi algoritma ini di mana beberapa proses dilakukan secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi waktu. Misalnya kita itu kayak masak makanan, masak mie lah ya, yang paling gampang. Yang pertama itu kita harus rebuskan mie dulu. Itu sambil menunggu air mendidih, potong sayurannya. Dan itu setelah air mendidih masukkan mie dan tunggu beberapa menit. Nah, sementara itu siapkan bumbu dan bahan lainnya. Yang selanjutnya tiriskan mie dan campurkan dengan bumbu yang sudah disiapkan. Dan yang terakhir makanan siap disajikan. Nah, jadi di sini contoh tadi itu kita harus melakukan beberapa proses secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi waktu. Nah, materi selanjutnya yaitu kita membahas prinsip kerja algoritma. Jadi algoritma itu memiliki tiga tahapan utama. Yang pertama itu input, yang kedua itu proses, yang ketiga itu keluaran. Nah, input ini data atau informasi awal yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma. Nah, jadi algoritma tanpa input itu nggak bisa ya anak-anak semuanya. Yang kedua itu ada proses. Nah, proses ini serangkaian langkah atau perhitungan yang dilakukan berdasarkan masukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan terakhir itu ada output. Nah, selanjutnya Bapak mau membahas sedikit tentang flowchart. Sini tahu nggak flowchart itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada ya, belum ada yang tahu ya. Oke. Jadi flowchart itu untuk gambaran diagram yang mempunyai aliran satu atau dua secara sekuensial. Nah, jadi flowchart itu digunakan untuk mempresentasikan maupun mendesain program. Tujuan dari flowchart itu untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian secara sederhana, rapi dan jelas dengan menggunakan simbol-simbol.
Nah, contohnya itu yang sering digunakan itu adalah simbol panah. Simbol panah, tahu kan simbol panah gimana anak-anak? Nah, simbol panah itu digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang dengan satu dan dengan yang lainnya. Yang kedua itu ada simbol input output. Nah, simbol input output ini untuk menyatakan proses input dan output tanpa bergantung dengan jenis peralatannya. Nah, selanjutnya itu ada simbol belah ketupat. Nah, simbol belah ketupat ini untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, mungkin cukup sekian ya materi dari Bapak. Untuk anak semua apa sudah paham? Sudah paham atau belum? Sudah paham ya? Karena materi ini tuh materi dasar kita untuk belajar algoritma gitu. Pertama itu ada flowchart. Flowchart itu menggambar suatu tahapan gitu kan, menyelesaikan masalah secara sederhana. Nah, mungkin waktu jam kita sudah selesai anak-anak. Sudah waktunya istirahat. Nah, mungkin Bapak tutup aja ya. Sebelum kita tutup, mari kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah memperhatikan dan menyimak materi dari Bapak. Ucapkan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.